Kabut ini berwarna merah dan diputar perlahan. Berangsur-angsur tumbuh lebih kuat saat menyerap cahaya. Bukan hanya jiwa asalnya, bahkan tubuhnya berangsur-angsur berubah di bawah cahaya. Tubuh dewa kunonya sudah sangat kuat, dan setelah menyerap cahaya ini, tubuhnya menjadi lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, kulit Wang Lin memerah. Setetes keringat menguap saat angin bertiup kencang. Meskipun ini menyebabkan kedinginan, Wang Lin tidak bisa merasakannya. Suasana panas muncul dalam jarak 1000 kaki darinya. Jika ada yang berani mendekat, mereka akan dihentikan oleh panas. Jika mereka mencoba memaksa masuk, jiwa mereka akan segera hancur. Wang Lin duduk di lingkungan yang relatif sepi ini selama 10 hari. Selama 10 hari ini, dia tidak bergerak dan terbenam dalam perubahan drastis yang terjadi di dalam tubuhnya. Kultivasinya hanya kurang sedikit pemahaman untuk mencapai tahap pertengahan Nirvana Scryer setelah pertempuran antara Alhiven dan Sekutu. Selama 10 hari ini, tidak ada perubahan dalam kultivasinya. Bagaimanapun, pencerahan adalah sesuatu yang hanya bisa dicari, tidak dipaksakan. Namun, pada hari ke-11, saat Manik berubah sekali lagi, situasi ini berubah. Matahari di Manik yang berputar dengan cepat melambat, dan pada siang hari ke-11, itu benar-benar berhenti. Namun saat itu berhenti, mata ketiga Wang Lin terbuka dengan sendirinya. Ada kilatan merah saat energi sumber keluar dan memasuki pola matahari di Manik. Sebagian besar energi sumber Wang Lin berasal dari gulungan pertempuran. Sebagian kecil diserap dari api dari klan Tato di planet Suzaku. Keduanya merupakan sumber energi asal, sehingga itu mudah menyatu dan tetap berada di mata ketiga. Itu adalah kartu as terakhir yang disiapkan Wang Lin untuk pertempuran. Pada saat ini, sumber yang langka masuk ke Manik. Manik bergetar dan kekuatan yang kuat keluar. Kekuatan ini membawa jiwa asal Wang Lin ke Manik. Wang Lin hanya merasakan pandangannya kabur, dan saat dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia melihat pemandangan yang akrab itu. Dalam hal ini tempat yang seperti kekosongan, ada pintu besar. Pintu ini setinggi langit dan Wang Lin seperti semut sebelumnya. Wang Lin menatap pintu. Setiap kali dia melihat pintu ini, dia merasa sangat terkejut. Terakhir kali, dia hanya melirik ke dalam, dan saat dia terbangun, dia samar-samar menyadari asal mula sumbernya. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Wang Lin melayang ke depan dan mendekat ke pintu. Saat Wang Lin mendekat, pintu itu bergemuruh dan celah terbuka. Saat celah ini muncul, dampak yang tak terbayangkan datang dari dalam. Dampak ini bisa dirasakan tetapi tidak bisa dilihat sama sekali. Saat menabrak Wang Lin, dia menjadi kaget dan berhenti bergerak. Sama seperti sebelumnya, ia sedang kesurupan. Namun kali ini, saat Wang Lin mengalami kesurupan, aura panas datang dari pintu dan memasuki tubuh Wang Lin. Ini menyebabkan pikirannya bergetar dan dia menjadi sadar. Yang ekstrim. Wang Lin jelas merasa bahwa aura panas ini adalah yang ekstrim yang diserap oleh Manik. Sementara dia merenung, ada sedikit pencerahan di mata Wang Lin. Kelengkapan dari 5 elemen membuat pintu muncul, tetapi tidak mungkin untuk masuk. Saat itu, aku tidak bisa masuk ke pintu dan hanya pikiran aku yang hilang di dalamnya. Setelah 5 elemen datang Yin dan Yang. Sekarang Manik telah menyerap yang ekstrim, persyaratan Yin dan Yang setengah selesai. Inilah mengapa itu membuat aku sadar saat aku tersesat dalam trans. Aku tidak tahu peran yang ekstrim yang akan dimiliki Yin. Jika Yin dan Yang lengkap, apa yang akan terjadi? Wang Lin merenung lama sebelum melihat pintu dan melayang ke arahnya. Ini waktu, bahkan jika dia melihat celah itu, dia tidak lagi memasuki trans. Dia semakin dekat sampai dia di sebelahnya dan satu langkah menjauh dari celah kecil. Pada saat itu, perasaan menjadi semut muncul di hatinya sekali lagi. Ketegasan memenuhi mata Wang Lin saat dia mengangkat kakinya dan melangkah ke pintu yang sepertinya mengangkat langit. Aku ingin tahu rahasia sebenarnya dari Manik. Tepat saat kaki kanan Wang Lin hendak mendarat ke celah ini, tubuhnya bergetar. Seolah-olah ledakan udara dingin telah menembus tubuhnya. Wang Lin merasakan jiwanya ditarik keluar dan didorong kembali oleh angin dingin. Dia menghilang ke dalam kehampaan yang tak berujung. Saat dia terus mundur, Wang Lin merasa dirinya masuk jejak. Dia merasa dirinya menyusut, dan 1000 tahun kultivasinya terbalik. Semuanya mundur sampai dia akhirnya menjadi bayi dalam kandungan ibunya. Suara detak jantungnya dengan jelas memasuki telinga Wang Lin, dan kasih sayang orang tuanya yang sudah lama hilang masuk ke dalam benaknya. Namun ini hanya berlangsung sesaat sebelum angin dingin menghempaskannya. Wang Lin mencoba mundur sekali lagi, tapi kali ini ada kekuatan misterius yang menghentikannya. Namun dibandingkan dengan angin dingin, kekuatan misterius ini benar-benar tidak signifikan. Kekuatan misterius menghentikannya dari mundur hancur. Apa yang dilihat Wang Lin sangat mengejutkannya. Guncangan semacam ini sangat langka dalam ribuan tahun kultivasinya. Ini, Wang Lin bergumam. Dia melihat langit biru, awan putih dan burung yang terbang di bawah awan. Burung ini sangat indah. Terbang seolah-olah melukis di surga dan kemudian berangsur-angsur pudar. Menatap burung yang menghilang di kejauhan, Wang Lin memiliki ilusi bahwa burung ini adalah dirinya sendiri. Dia melihat kehidupan pendek burung itu. Meskipun bagi orang lain kehidupan ini terasa membosankan, bagi Wang Lin, itu adalah kenangan dari dulu sekali. Kenangan dari kehidupan ini telah disentuh dan dibuka. Sumber asal. Ini sumber asal. Seolah-olah sambaran petir meledak di pikiran Wang Lin,
dan dia sepertinya memahami sebuah trail. Kehidupan burung itu tidak lama, hanya beberapa dekade. Saat Wang Lin melihat burung itu mati di mulut ular sanca, ia merasakan sakit di hatinya. Saat tatapan sekarat burung yang tampaknya melihat melalui segala sesuatu yang mendarat di mata Wang Lin, ingatan tersembunyi yang tidak dapat dibuka dengan kekuatan apapun sekarang dibuka. Tubuh Wang Lin mundur dan angin dingin meniupnya kembali. Namun kekuatan aneh yang mencegahnya mundur muncul sekali lagi. Kali ini kekuatan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Angin dingin ini tidak berpengaruh pada kekuatan misterius ini. Pertarungan antara dua kekuatan itu seperti raungan abadi. Setelah waktu yang lama, celah muncul di penghalang yang dibentuk oleh kekuatan misterius. Tubuh Wang Lin melewati celah, dan pada saat itu, dia melihat sinar merah. Sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, kekuatan yang tak terbayangkan datang dari dalam celah yang dia masuki dan mendorong tubuhnya. Wang Lin merasakan tubuhnya tercabik-cabik menjadi tak terhitung jumlahnya. Saat dia didorong kembali, seluruh tubuhnya ambruk. Saat itu runtuh, Wang Lin membuka matanya. Dia masih berdiri di kaki raksasa yang menentang pintu. Kaki kanannya terangkat ke udara dan dia akan melangkah masuk. Wang Lin menarik napas dalam dan guncangan di matanya berangsur-angsur mereda. Semuanya terjadi saat dia mengangkat kakinya. Pada saat ini, celah di pintu manik perlahan-lahan ditutup. Kemudian itu berubah ilusi dan menghilang di hadapan Wang Lin. Di dalam sekte Dalou, Wang Lin perlahan membuka matanya dan melihat kenyataan di sekitarnya. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berdiri. Saat dia berdiri, aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Aura ini sangat kuat dan telah mencapai puncak tahap pertengahan Nirvana Scryer. Jadi ini adalah sumber asal. Puncaknya di pertengahan tahap energi asal kultivator Nirvana Scryer menyapu planet Dalou seperti badai. Sebuah pusaran terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Pusaran ini melolong saat mengelilingi seluruh planet. Ini membuat setiap murid sekte merasa seperti gunung menekan mereka. Energi spiritual mereka mulai bergerak sendiri untuk melawan. Seolah-olah mereka tidak akan mampu menahannya jika mereka tidak melakukan ini. Dari kejauhan, tampaknya ada pusaran kuat di atas planet Dalou. Wang Lin berada di pusat pusaran dengan rambutnya yang tertiup angin. Tangannya ada di belakang punggungnya saat dia mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Matanya bersinar terang, seolah-olah mengandung langit berbintang yang cemerlang. Tatapan ini jatuh ke mata murid sekte Dalou, dan dia seperti keberadaan abadi bagi mereka. Wang Lin hanya berdiri dengan tenang. Dia melihat ke langit dan dengan tenang memahami pemahaman di dalam hatinya. Mungkinkah kehidupan itu adalah kehidupan aku sebelum ini? Saat Wang Lin merenung, dia tenggelam dalam semua yang dia lihat saat mengangkat kakinya di depan pintu manik. Asal mula sumber. Apa asal mula sumber? Burung itu bukan kehidupan aku sebelumnya, tetapi simbol kehidupan mentalku. Burung itu mati karena ular piton, apa artinya itu? Wang Lin mengerutkan kening. Dia masih tidak bisa mengetahuinya, tetapi dia tampaknya telah memahami beberapa petunjuk. Ini hanyalah penyelesaian kecil karena manik menyerap yang ekstrim. Jika aku ingin melihat semuanya, aku harus menyerap energi Yin dan mencapai penyelesaian penuh. Wang Lin menarik napas dalam. Tidak masalah jika Alser bersekongkol melawanku atau Ling Tianho, dia salah kali ini. Perangkap telah dipecahkan. Wang Lin mencibir dan melangkah menuju kekosongan. Tatapannya menyapu menara besar tempat Ling Tianho berada. Sebuah lubang raksasa telah muncul di sisi menara. Masih ada sisa-sisa fluktuasi energi asal. Setiap kali manik terbuka, ia membutuhkan sejumlah besar energi asal. Saat diaktifkan kali ini, energi asal di daerah itu tidak terpengaruh. Namun Ling Tianho melarikan diri dengan tergesa-gesa. Waktu pelariannya sama saat dua sinar cahaya ditembakkan dari manik. Jelas salah satu dari itu mengejar Ling Tianho. Wang Lin mengambil langkah dan meninggalkan planet Dalou. Siapa yang menjadi target sinar cahaya lain dari manik? Wang Lin merenung, lalu matanya menyala saat dia bergumam, akan lebih baik jika itu adalah Alser. Dia menarik pikirannya dan tidak lagi memikirkan masalah ini. Lalu ia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang di kedalaman ruang. Skema Alser telah rusak, jadi tidak perlu tinggal di planet Dalou. Sekarang aku perlu membuat beberapa persiapan untuk menuju ke tanah roh iblis. Aku mengendalikan 1 dari 4 gua, jadi aku bisa membawa beberapa orang. Saat Wang Lin terbang, beberapa pikiran melintas di benaknya. Wang Lin tidak menggunakan bending spasial, jadi dia tidak cepat saat dia terbang. Beberapa jam kemudian, dia melihat sebuah planet yang ditinggalkan. Ini dia. Sosok Wang Lin tidak berhenti. Dia melesat menuju planet itu. Bentuk planet ini sangat aneh. Itu bukan bulat, tetapi berbentuk bulan sabit, seolah-olah ada sesuatu yang menggigitnya. Wang Lin tiba di dekat planet dalam sekejap, dan ia menyerbu melalui atmosfer planet. Tidak ada energi spiritual yang datang dari planet ini, dan bahkan suasananya sangat lemah. Saat Wang Lin menerobos, atmosfer runtuh dan hancur. Akibatnya tanpa perlindungan atmosfer, debu dari ruang angkasa jatuh di planet ini tanpa perlindungan. Badai debu mengamuk di seluruh planet ini. Bumi tertutup keretakan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu dipenuhi dengan aura kematian.
Saat Wang Lin mendarat, dua sinar terbang ke arahnya. Salah satu dari sinar itu besar dan yang lain kecil, dan itu dengan cepat menuju ke arahnya. Ekspresi Wang Lin biasa dan dia bahkan menunjukkan senyum tipis. Sinar cahaya yang lebih kecil langsung mendekat. Saat cahaya menghilang, itu mengungkapkan sosok aneh. Orang ini memiliki kepala besar. Tidak ada banyak rambut di kepalanya, dan orang dapat dengan jelas melihat bayangan pembuluh darah di bawah kulitnya. Salam, Tuan. Kultivator aneh ini adalah bocah kepala besar. Saat Wang Lin pergi ke planet Tianyun, dia dan Lei Ji ditinggal di sini untuk menunggu Wang Lin. Lei Ji segera tiba, dan saat dia mendarat, dia memandang penuh hormat pada Wang Lin. Dia berkata, Lei Ji menyapa Tuan. Kepala besar sedikit ragu dan bertanya, apakah perjalanan Tuan berjalan baik? Wang Lin mengangguk ke arah mereka dan perlahan berkata, itu baik-baik saja, tetapi beberapa masalah terjadi. Aku datang ke sini hari ini untuk membawa kalian berdua menemukan planet untuk berlatih tertutup. Lingkungan di planet ini keras dan tidak cocok untuk berlatih. Bocah itu mengangguk dan berkata, tempat ini memang tidak cocok. Tidak hanya tempat ini ditinggalkan, sebagian darinya juga sering runtuh. Wang Lin berhenti membuang waktu untuk berbicara dan melambaikan lengan bajunya. Dia membawa bocah itu dan Lei Ji dari planet yang ditinggalkan ini. Di antara bintang, Lei Ji mengulurkan anggota tubuhnya dan berlutut. Saat dia mengaum, tubuhnya tumbuh hingga tingginya 1000 kaki. Wang Lin mendarat di punggung Lei Ji dan duduk. Cocah itu mengikuti Wang Lin dan berdiri di sampingnya seperti seorang penjaga. Sebuah bayangan berkedip di belakang Wang Lin dan Teasan keluar dengan ekspresi acuh tak acuh. Tangan Wang Lin menunjuk ke depan dan Lei Ji menyerbu keluar dengan raungan. Sepanjang jalan, Wang Lin tenang, tetapi tidak mungkin untuk tidak bertemu dengan kultivator planet Tianyun. Terkejut oleh Lei Ji, mereka semua akan minggir dari jalan. Tidak ada yang berani menghalangi mereka. Monster tua mana yang memiliki anggota klan iblis raksasa sebesar gunung ini? Kultivator yang duduk di sana sepertinya akrab. Aku pikir aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Lupakan tentang gunung, lihat dua penjaga di sebelah monster tua itu. Apa tingkat kultivasi mereka? Aku tidak dapat melihatnya. Aku khawatir bahkan kepala tetua sekte kami tidak memiliki aura semacam ini. Sepanjang jalan, semua orang yang melihat Wang Lin akan mulai mengobrol dan memandang Wang Lin dengan hormat. Di dunia kultivasi, yang kuat memiliki rasa hormat. Wang Lin duduk di punggung Lei Ji. Sepanjang jalan, dia tenggelam dalam energi asalnya dan memahami puncaknya kultivasi Nirvana Scryer. Mata Wang Lin menyala dan dia berpikir dalam hatinya. Saat itu, kultivasiku berada pada tahap awal Nirvana Scryer, dan bersama dengan tubuh Dewa Kunoku, aku bisa bertarung dengan para kultivator Nirvana Cleanser tahap awal. Sekarang level kultivasiku telah meningkat hingga pertengahan Nirvana Scryer, kultivator Nirvana Cleanser tahap awal tidak lagi menjadi masalah. Aku sekarang bahkan dapat melawan kultivator Nirvana Cleanser tahap tengah. Saat itu, leluhur darah berada di Nirvana Cleanser tahap tengah. Jika saat ini aku kembali ke masa lalu, aku bisa melawannya. Meskipun peluang kemenangan masih kecil, jika seorang kultivator Nirvana Cleanser tahap tengah ingin membunuhku, itu tidak akan semudah ini. Pada saat ini, ada benda seperti perahu yang perlahan bergerak maju sekitar 5.000 km dari Wang Lin. Perahu ini hitam dan panjangnya 300 kaki, dan memancarkan gelombang fluktuasi. Energi spiritual yang pekat berasal dari sana. Ini membuat siapapun yang melihatnya menyadari itu tidak biasa. Ada kursi besar di kapal ini, dan ada seorang lelaki tua duduk di atasnya. Tubuhnya sangat besar, seolah-olah dia adalah gunung daging. Di sampingnya ada 7 atau 8 wanita cantik. Masing-masing dari mereka sangat genit dan mengenakan gaun sutra yang sangat terbuka. Mereka mengitari pria tua itu dengan pembicaraan manis yang kadang-kadang akan membuat pria tua itu tertawa. Beberapa wanita ini memegang kendi atau buah anggur. Meskipun beberapa dari mereka tidak membawa apa-apa, mereka ada di belakang pria tua itu memijat punggungnya. Bahkan ada 2 wanita yang berbaring di lengan pria tua itu. Mereka tampaknya tidak menyukai gunung daging pria tua ini dan berbicara dengan manis kepadanya. Ada 7 pria berjubah hitam berdiri di sekitar pria tua dan para wanita ini. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak. Pandangan dingin mereka menatap ke depan, dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Ada ratusan kultivator di sekitar kapal. Mereka semua mengenakan pakaian biru dan masing-masing berdiri di atas sinar energi pedang. Mereka adalah penjaga pria tua itu. Tangan pria tua itu menampar pantat salah satu wanita di lengannya. Dia tertawa saat dia mengambil secangkir anggur dan minum. Tepat saat dia akan berbicara, dia mengerutkan kening dan melihat ke depan. Tidak ada orang lain yang melihat kelainan itu. Pria tua itu merenung sebelum matanya berubah dingin. Dia mengulurkan cangkir di tangannya ke seorang wanita di dekatnya dan dengan tenang berkata, "Tuang anggur untukku." Wanita itu dengan cepat mengambil kendi anggur dan menuangkan secangkir penuh. Baru pada saat ini, gelombang fluktuasi datang dari kejauhan. Seorang tokoh sedang menuju ke arah sini. Itu memang dia. Lemak pada pria tua bergetar dan matanya bersinar terang. Dia mengambil cangkir anggur di tangannya dan meminumnya dalam satu tegukan. Pada saat ini, 7 orang berjubah hitam di atas kapal mengangkat kepala pada saat bersamaan.
Mata mereka menyala dan ketujuh dari mereka terbang dalam 7 sinar cahaya pada saat yang sama. Seseorang mendekat, kamu memiliki 3 detik untuk minggir. Pelanggar apapun akan dibunuh. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin. Meskipun dia terbenam dalam energi asalnya, akal ilahinya tersebar. Saat pria tua menemukan Wang Lin juga menemukan pria tua itu.